الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutuskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syariat yang terang benderang, yang mana syariat itu bukan cuman mengurusi urusan ibadah kita, tapi juga mengurusi segala lini kehidupan kita, baik itu ibadahnya, baik itu kerjanya, baik itu pergaulan dengan sesama dan lain sebagainya. Karena itulah tidak ada suatu aturan agama manapun yang lengkap, bahkan paling lengkap daripada aturan Islam. Dalam hal ini seorang sahabat mengatakan, "Allamana Rasulullah SAW kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabi SAW mengajari kami segala sesuatu, semuanya diajari, sampai-sampai cara buang air pun Nabi ngajari. Cara buang air itu diajar Nabi, cara meludah, cara buang ingus itu semua diajari. Apalagi hal-hal yang lebih besar dari itu, seperti mendidik anak, memilih calon pasangan, kemudian bekerja dan lain sebagainya, itu sudah pasti diatur oleh Nabi. Sehingga orang yang betul-betul bahagia di dunia dan memberi alasan. Karena alasan itu nanti bisa jadi bikin kita bingung, sehingga wis kerjakan aja. Walaupun nanti akan kita ketahui sebagian besar hikmah itu nanti di akhirat. Sebagian kecil mungkin ada yang diterangkan di dunia oleh para ulama, tapi kebanyakan nanti hikmah-hikmah syariat. Mengapa ini diwajibkan, mengapa ini dimakruhkan, mengapa ini diharamkan, mengapa ini disunnahkan, itu semua akan kita ketahui hikmah dan sebabnya nanti di akhirat. Melanjutkan kepada kajian tentang perintah untuk memberi nafkah kepada istri, keluarga. Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. Hendaknya orang yang memiliki keluasan harta
menginfakkan dari keluasan hartanya. Di sini menjelaskan infak untuk istri, untuk perempuan yang itu menjadi istri kita, atau dia sudah kita cerai tapi belum selesai iddah, ya, baik itu karena kehamilan atau lainnya, atau dia perempuan yang sedang menyusui anak kita, maka di sini infaknya wajib. Ya, infak itu tetap, apalagi kalau anak tersebut ikut ibu, maka infak kepada anak wajib diberikan. Ini hal-hal yang sepele seperti ini banyak muslimin yang gak sadar. Dikira kalau sudah cerai gak ada lagi kewajiban infak lah. Ya, karena memang anak itu kalau dia belum umur 7 tahun, ya, maka dia ngikut ibunya. Kalau sempat terjadi perpisahan antara suami istri dan anak belum berumur 7 tahun, maka dia ikut kepada ibunya. Kalau sudah umur 7 tahun, barulah dia disuruh milih ikut siapa. Dan waktu mengikut ibu itu, sang ayah gak boleh dicegah untuk menemui anak-anaknya. Tidak boleh dicegah, karena haknya dia. Tetapi termasuk kewajiban ayah menafkahi anak tadi. Sampai kapan? Sampai batas yang sudah ditentukan. Kalau itu anak laki-laki sampai balik. Kalau itu anak perempuan sampai dia menikah. Karena itulah dalam hal ini bagaimana kadar infak itu. Allah menjelaskan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang memiliki keluasan harta menginfakkan dari keluasan hartanya. Artinya jangan sedikit. Kalau dia orang yang hartanya banyak, ya kadarnya harus banyak. Wa man qudira alaihi rizquh, barang siapa yang disempitkan oleh Allah rezekinya. Dari sini rezeki sempit dan luas bukan yang malesnya sedikit, nggak seperti itu. Kalau memang logikanya yang kerja keras pasti rezeki banyak, lihat para kuli-kuli itu, mereka lebih pantas punya mobil-mobil besar. Tapi lihat, ya gitu-gitu aja. Dan bos-bos itu santai aja, nggak banyak kerja dia, santai. Dari sini kita ketahui rezeki itu bukanlah sesuatu yang bisa diatur oleh manusia. Karena itulah Imam Syafi'i beliau mengatakan, warizquka laisa yunqisuhu ta'anni. Rezekimu itu tidak berkurang karena engkau santai-santai saja. Ya kerja tapi santai. Wa laisa yazidu fir rizqil ana'u, dan tidak juga menambah rezeki itu capekmu di dalam mencarinya. Kenapa? Karena sesuatu yang mafru ini sudah beres, sudah final. Sehingga dalam hadis-hadis sudah disebutkan, ketika seorang anak manusia itu umur 4 bulan di perut ibunya, Allah mengutus malaikat untuk menentukan beberapa perkara untuk anak ini. Di antaranya ajalnya, rezekinya. Itu sesuatu yang sudah pasti, nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Kalau duit Ustaz, ya duit bisa bertambah, tapi bukan rezeki. Rezeki itu yang Anda manfaatkan. Disebutkan dalam suatu hadis, Nabi bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia mengatakan, ini hartaku, ini rezekiku, ini
Kata beliau, wa ma mahluk, mana rezekimu itu? Wa ma maluka illa ma akalta fa afnain. Rezekimu itu yang engkau makan sampai habis jadi kotoran. Wa ma labista fa ablait, yang engkau pakai sampai usang. Wa ma tasaddaqta fa abqait, dan yang engkau sedekahkan dan itu yang kekal. Itu yang kekal. Wa ma siwa dzalik, selain itu, selain tiga itu, antara dua, fadahibun, bisa jadi hilang dengan kebakaran, ketipu, kecuri, macam-macam. Au tarikun linnas, atau dia tinggalkan untuk orang lain. Siapa? Ahli waris. Nabi mengatakan orang lain karena banyak orang itu tidak peduli dengan yang mewarisinya. Setelah dia meninggal nggak ngurus lagi, nggak peduli, sehingga dikatakan Nabi autarikun linnas, atau dia meninggalkannya untuk orang lain. Faman qudira rizquhu, barang siapa yang disempitkan oleh Allah rezekinya, falyunfiq bima atahu Allah, maka infaklah dia dari apa yang sudah Allah berikan untuk dia. Artinya sekadar yang dia punya berapa, kadar yang dia punya segitu sudah. Berapa persen dari penghasilannya itu. Jelas beda dengan yang punya uang banyak, beda. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan untuk ditentukan oleh untuk istrinya. Itu kalau dia orang kaya, maka makanannya itu 2 mud per hari. 2 mud itu 1,5 kilo, ya, hampir 1,5 kilo. Kalau dia orang sedang biasa, maka 1 mud, ya 7 on. Nah, 1 mud setengah, ya. 1 mud setengah itu 11 atau 12, 1,2 on, 1,2 kilo. Nah, kalau dia orang yang minus, ya, orang yang penghasilannya sangat kurang, maka per hari 1 mud, 7 on. Ini kalau tidak makan bersama suami. Kalau makan bersama suami, makan ya bareng, maka di sini itu sudah cukup, ya. Karena itulah istilahnya, ya apa hukum ngasih uang kepada istri yang dia sudah tercukupi nafkahnya, makanan sudah tercukupi, pakaian ada pengobatan, kemudian alat kebersihan ada semua. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak wajib. Hukumnya nggak wajib karena nafkah sudah ada. Cuman permasalahannya dia mengerjakan hal-hal yang nggak wajib untuk kita. Dia memasak untuk kita, nggak wajib. Dia mencuci pakaian kita, nggak wajib. Dia ngurusin anak-anak kita, nggak wajib. Seumpama dia minta bayaran, nah itu wajib dibayar. Jikalau ada orang perhitungan, kan saya yang penting sudah nafkah, Ustaz, nggak perlu kasih duit. Iya, urus sendiri itu makanan engkau, masak sendiri. Kalau mau catering, kasih catering dia. Kalau mau diurusin anak, babysitter, berapa babysitter bayarnya? Kalau perhitungan seperti itu, habis kita. Untung aja ya, para istri-istri ini mereka dengan sukarela. Karena itulah memberi mereka ini ya jangan perhitungan. Karena mereka juga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kita. Ini harus kita sadari, sehingga jangan sampai egois di dalam rumah tangga itu, biar adem ayem, ya.
laksanakan kewajiban Anda dan jangan banyak menuntut hak dari pasangan. Artinya mengharap pahala dari Allah aja. Yang penting saya nggak dolim pada pasangan. Yang penting saya nggak dolim. Apa kewajiban saya laksanakan. Urusan hak Allah yang balas. Syukur-syukur dia balas. Kalau setiap pasangan itu berpikir demikian, aman, adem itu rumah, akan tentram itu rumah, masuk dalam kategori baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dari sinilah Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata', dunia itu semua hiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah, dan sebaik-baik hiasan dunia adalah istri yang tidak bisa menjadi istri sholihah kecuali dia memiliki ilmu agama yang cukup. Karena di dalam konteks qaidah mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang nggak punya sesuatu nggak bisa ngasih. Anda nggak punya sesuatu, ngasih apa? Orang tua, seorang ibu, bagaimana bisa mendidik anak-anaknya kalau dia nggak tahu, tidak mengenyam pendidikan agama yang cukup? Sehingga di sini kewajiban suami memberi nafkah batin, yang artinya pendidikan agama untuk istri. Itu nafkah batin, Pak, wajib. Ya. Yang banyak disepelekan para suami masa sekarang. Ya. Sehingga dalam hal ini Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-Imam Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini mengatakan, allimuhum ma yalzamuhum fi amri dinihim, ajari mereka sesuatu yang wajib bagi mereka dalam urusan agama. Itu yang dimaksud menyelamatkan keluarga. Itu yang dimaksud dengan menyelamatkan keluarga dari api neraka di situ. Ya, yaitu apa? Ajari mereka apa-apa yang diwajibkan bagi mereka dalam urusan agamanya. Dan ini banyak disepelekan. Itu kewajiban dari Allah Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Allah Ta'ala berfirman, wa ati dzal qurba, berilah kerabat di sini family, saudara, keponakan, paman, bebe, ya, sepupu, ya. Haqqahu, haknya mereka, minal birri wasilah, daripada kebaikan dan sambungan pemberian-pemberian yang kaitannya untuk nyambung silaturahim. Dari sini ulama mengatakan, kalau memang kita mau sedekah, yang paling berhak menerima itu keluarga, yang bukan wajib, ya. Karena itulah disebutkan masalah zakat. Nabi bersabda, al-muta'addi fi zakat kamaniha, orang yang berbuat zalim dalam zakatnya seperti orang yang enggak zakat. Dijelaskan oleh ulama arti berbuat zalim di sini, dia punya keluarga yang mustahik tapi dia kasih ke orang lain. Dia punya saudara mustahik masuk 8 golongan tapi dia kasih orang lain. Ini namanya orang yang zalim dalam zakatnya. Bahkan orang yang bersedekah kepada family, walaupun nggak wajib, ya, kalau nafkah kan wajib, sedekah kan sunnah.
Sedekah kepada family, kepada paling bagus, sesuatu yang digunakan untuk yang silaturahim itu kita cari harta. Disebutkan dalam suatu hadis, ni'mal aun di ta'ah mal. Sebaik-baik pembantu dalam ketaatan, termasuk ketaatan ini silaturahim, mal, harta. Artinya di sini ketika Anda ingin sedekah atau apa, maka kerabat dekat itu yang lebih berhak, bukan yang jauh, apalagi nggak ada hubungan darah dengan Anda. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa atidal qurba haqqa, berikanlah kepada kerabat dekat haknya mereka. Apa haknya mereka? Yaitu yang paling berhak mendapat kebaikan dari Anda, yang lebih berat dapat kebaikan. Jangan sampai dia punya tetangga, alhamdulillah saya dikasih haji fulan, dan Anda saudaranya nggak dikasih. Ini sakit hati. Ya Allah, saya saudaranya, ngerti fakir ini nggak dapat, tetangga saya dapat dari ini. Cuman subhanallah, kadang setan ini pinter ya. Setan ini kadang-kadang membuat kita lebih seneng kepada orang yang nggak sekeluarga ngasihnya. Justru kalau ke keluarga itu berat. Mau ngasih itu berat. Tapi kalau nggak keluarga, apalagi istilahnya ini nanti bisa balas saya nih, mengharap pembalasan, tambah ngejek. Ya maaf, kita ini kadang-kadang kalau acara orang fakir, ya ngamplopin paling 20, 10. Tapi kalau acara orang kaya 50, 100, loh, yang kaya nggak butuh lagi. Justru yang fakir ini yang butuh. Kenapa Anda balik? Tujuannya satu apa? Biar dibalas, Ustaz. Berarti dia ada pamrih. Ada pamrih. Ya. Sehingga dalam hal ini harus kita pakai ilmu dalam ini. Jangan pakai nafsu. Semua amal baik itu kalau nggak pakai ilmu amburadul, berantakan. Saya kan sedekah, iya, pakai ilmu Pak. Kalau nggak pakai ilmu nggak bisa. Harus pakai ilmu. Sedekah kepada kerabat itu besar pahalanya. Besar pahalanya. Kemudian wal miskin, dan berilah orang miskin haknya. Dari sini orang miskin sekitar kita itu punya hak daripada harta kita. Punya hak dia. Jangan nunggu zakat, jangan. Karena orang fakir besok juga bingung dia mau makan apa. Kalau Anda nunggu zakat, nunggu Ramadan, keburu meninggal duluan ini fakir. Pernah suatu kali Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu beliau bermimpi ada dua malaikat yang sedang berbincang ketika dihadapkan dengan orang-orang haji di Arafah. Dikatakan, berapa yang haji tahun ini? Sekian ratus ribu, entah itu 200.000 kan. Berapa yang diterima? Cuman dua orang yang diterima hajinya. Kaget. Siapa di antaranya? Ada fulan namanya Muwaffaq, penjahit seorang. Bisa menjadikan ratusan ribu orang yang harusnya nggak diterima bisa diterima gara-gara orang ini. Jadi gara-gara dua orang ini 500.000 itu semuanya diterima gara-gara dua orang ini. Di antaranya seorang hamba namanya Muwaffaq. Ya ditanya masalah itu, beliau bilang, ya aku sebenarnya nggak haji. Aku sebenarnya itu nggak haji.
suatu kali aku ini berangkat, izin sama keluarga sudah berangkat. Sebelum berangkat itu istriku yang sedang hamil ini, dia ada mencium aroma kambing bakar, pingin ngidam lah ya. Hanya dicari, ketemulah itu di rumahnya seorang perempuan. Diketuk, Assalamualaikum, salam. Maaf, ini isi saya mencium aroma kambing ini, bisa minta nggak? Lagi ngidam ini, karena aromanya sampai ke rumah. Sampai masuk dulu aja. Sebelum saya kasih, saya cerita dulu, kata perempuan tadi. Saya seorang janda, saya syarifah, dzurriyyatnya Nabi, dan ini anak-anak. Ya, suami saya meninggal sudah beberapa bulan yang lalu, dan ini kita 4 hari gak makan. Kemudian ada kami nemu bangkai kambing, maka itu yang kami bakar sekarang. Kalau engkau mau, itu hukumnya haram, tapi untuk kami halal, karena gak makan 4 hari. Untuk Anda haram, tapi untuk kami halal. Ada terus ini Imam Wafat. Ya, seperti ini penting memperhatikan hak miskin sekitar. Ya, hak miskin sekitar itu wajib, karena itu haknya mereka ada. Karena itulah memindah zakat. Ya, Anda orang Grogot terus Anda zakatnya nanti di Kalsel atau di Sulawesi atau di mana, itu haram, nggak boleh, bahkan nggak sah. Dalam fikih itu nggak sah. Kenapa? Karena orang fakir sini sudah nunggu, ini kapan Haji Fulan zakat? Ditunggu-tunggu zakat sudah setahun lebih. Tahu-tahu dia pindah, nggak boleh. Kenapa? Yang berhak sekitar. Dia sudah mantau nunggu nih, ini kapan Haji ini zakat? Nah, ini penting. Masalah Islam itu agama sosial ya. Memperhatikan bagaimana hidup itu bukan individu, tapi dia harus bersosial. Wa ibni sabil, ibnu sabil yaitu seorang musafir yang dia nggak punya ongkos untuk balik ke kampungnya. Ya, anggap di daerah Grogot ini banyak orang-orang perantauan, mungkin mengadu nasib di sini. Ya, ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang gagal ini akhirnya daripada dia di sini cuman anggaplah nggak ada kerja, pengangguran, mending dia balik, nggak punya ongkos. Nah, ini namanya ibnu sabil. Ibnu sabil ini termasuk 8 golongan yang berhak dapat zakat. Tapi kalau mereka sudah butuh, jangan nunggu zakat, karena ada jatah mereka pada harta kita. Dalam Al-Quran Allah memberikan untuk mereka itu jatah pada harta kita, sehingga beri dia. Kalau memang nggak bisa urunan, ayo yang urunan untuk memulangkan dia ke tempat asalnya. Nah, ini termasuk hak ya. Itulah sering pernah saya sampaikan, Nabi pernah bersabda, inna fil mal haqqan siwa zakat. Maksudnya di dalam harta itu ada hak wajib selain zakat. Ya, model-model kayak gini nih. Kayak gini model-modelnya. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau berboros berlebihan. Artinya infak itu ya tidak boleh berlebihan. Arti berlebihan di sini bisa artinya terlalu banyak sehingga akhirnya lebih terbuang. Ya, contoh pernah itu ada musibah, akhirnya semua diharap untuk membantu.
Cuman yang banyak itu akhirnya pakaian-pakaian. Jadi yang butuhkan makanan, pasanya pakaiannya kebuang semua. Ini mubadir namanya. Innal mubadirin. Atau bisa juga tabdir itu berinfak tapi untuk maksiat. Sodakoh tapi untuk maksiat, namanya itu tabdir. Menyia-nyiakan harta. Ya. So, ngerti dia ini dipakai tabdir. Walaupun Anda ngasihnya gak banyak, tapi takdir itu namanya. Kenapa? Sudah ngerti untuk maksiat kok masih dikasih. Sehingga dalam hal ini, kenapa? Karena orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya bukan pada jalur yang benar, maka dia dalam jalur syaitan. Dia dalam jalur syaitan, di dalam membantu kemaksiatan. Karena itulah Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir, yaitu yang dia mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang haram. Ya maaf di masyarakat kita, kalau seumpama ada acara, ayo ini acara maulid, ada acara pengajian akbar, sumbangan gak banyak. Tapi kalau orkes banyak. Oh ini ngadakan artis dari sana, langsung yang kaya-kaya langsung nyumbang banyak. Tapi urusan acara-acara keagamaan dikit yang keluar. Ya, ini masuk ikhwanus syayatin. Maaf, yang mensponsori hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu dosanya besar. Ini kenapa? Karena dia ikut andil dalam suatu kemaksiatan. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kedzaliman. Jadi kadang-kadang seperti itu, bahkan sering kita dapati. Kalau sudah acara-acara keagamaan, keluarnya sedikit. Ya kesunyumbang tapi nggak banyak. Hanya saya teringat ada ucapan seorang ulama mengatakan, abal malu an yakhruj illa min haitsu dakhal. Harta itu tidak mau keluar kecuali dari pintu masuknya. Kalau pintu masuknya halal, keluarnya itu ke halal. Tapi kalau pintu masuknya haram, tidak mau dia keluar ke halal, keluarnya ke haram. Sehingga ini harus menjadi hal yang wajib kita renungkan. Kenapa saya kok nyumbang untuk kebaikan sulit ya? Tapi urusan nyumbang untuk maksiat banyak, berarti bisa jadi ini pintu masuknya nggak benar. Akhirnya keluarnya untuk yang nggak benar juga. Itu menjadi fakta ya, rata-rata demikian. Tapi ada yang sampai miliaran ngeluarkan untuk hanya ngundang berapa artis. Tapi urusan keagamaan sedikit, nggak sampai seperti itu. Ya paling puluhan juta. Tapi untuk level dia nggak pantas puluhan juta. Harusnya ratusan juta untuk level dia. Nah, ini yang seperti ini ya perlu kita perhatikan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan syaitan itu sifatnya itu sangat kufur terhadap Tuhannya. Arti kufur apa? Tidak mau taat dan membantu ketaatan. Semangatnya maksiat dan membantu kemaksiatan. Itu sifatnya syaitan. Wa qala ta'ala wa la taj'al yadaka maululatan ila unuqik. Artinya itu janganlah engkau terlalu irit alias pelit.
Wala tabsumha kullal basd, dan juga jangan engkau bentangkan terlalu membentang. Artinya jangan terlalu boros. Dalam hal ini sesuai di dalam salah satu riwayat, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Berani itu tengah-tengah antara pengecut sama nekat. Nekat itu nggak pernah mikir, mau bener mau salah, yang penting terabas saja, itu nekat. Makanya di Jawa itu ada istilah bonek, ya, supporter Persebaya itu bondo nekat. Ya akhirnya tadi naik kemanapun nggak pernah bayar rombongan. Nah, itu nekat nggak baik, pengecut nggak baik, tengah-tengah berani. Berani itu pakai mikir dia. Berani itu pakai mikir. Boros nggak baik, pelit nggak baik, dermawan tengah-tengah. Derma itu memberi sesuai kadar. Ya, ada tamu satu dipesankan satu restoran, ini bukan dermawan ngarannya, boros. Tamunya satu restoran dipilih, boros ngarannya. Ya secukupnya. Semua sifat baik itu tengah-tengah. Kasarannya itu terlalu tinggi jadi tiang listrik nanti. Terlalu pendek nggak pas, sedang. Intinya di situ ya. Dan itulah Allah terlalu pelit, jangan terlalu boros, tengah-tengah. Wataquda maluman masura, khawatir nanti kalau terlalu irit engkau dicaci, engkau tercela. Ketika engkau boros masura, engkau rugi, membuang uang ya tanpa ada manfaat, itu rugi dia. Sering kadang-kadang beli banyak, ini sering terjadi kalau sudah takjil ya, persiapan berbuka, itu semuanya dibeli sudah, mulai yang panas sampai yang dingin beli semua. Yang diminum cuma satu, yang dimakan satunya taruh kulkas untuk sahur. Alasannya sahur nggak kemakan juga, akhirnya kebuang, jatah sampah. Ini bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang baik. Kalau mau baik ya sedekah. Saya mau belanja banyak Ustaz, sedekahkan. Kalau Anda nggak kuat, kalau Anda tidak kuat, beri buka kepada orang. Kalau Anda memang nggak bisa ngabisin. Nah, ini penting dalam hal tersebut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, bangun masjid, nyumbang pondok, nyumbang ini ya. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, andil. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, satu dinar lagi engkau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar lagi engkau infakkan kepada keluarga. A'dhamuha ajra, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau infakkan kepada keluarga. Yang paling besar, ngalahkan nyumbang kotak amal, ngalahkan nyumbang memberi orang miskin, ngalahkan itu kepada keluarga. Di sini menunjukkan bagaimana perhatian syariat kalau kepada kita dengan keluarga.
Sampai-sampai dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Nabi, paling baiknya kalian terhadap keluargaku. Nabi ngasih contoh. Artinya di sini patokan kebaikan seseorang di sisi Allah itu bukan ketika dia dianggap teman-teman kantornya, Masya Allah ini baik, Ustaz Royal. Bukan pula bosnya mengatakan ini baik, Royal. Yang menjadi patokan dia baik di sisi Allah ketika istrinya mengatakan suamiku suami terbaik, anaknya mengatakan ayahku ayah terbaik, mertuanya bilang menantuku menantu terbaik, orang tuanya bilang tapi kalau dibalik Pak, Anda dengan teman Royal, tapi dengan saudara naudzubillah nyapanya jarang, masuk rumah salam aja enggak, masuk rumah langsung masuk kamar, jarang ngobrol dengan saudara. Kalau sudah nelpon temen 2 jam kuat, sama saudara enggak ada. Yang seperti ini, kalau model seperti ini, maka dia adalah tidak mulia di sisi Allah Ta'ala. Yang sepertinya dia tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena patokannya adalah dengan keluarga. Patokannya ini dengan keluarga. Kayak apa dia dengan keluarganya? Karena itulah kalau kita memiliki kelebihan harta atau kita ingin berbuat baik, setelah yang wajib ya, istri, anak-anak, orang tua, setelah yang wajib keluarga. Perhatikan keluarga. Memang berat, kadang-kadang berat, tapi itulah Allah dalam nyuruh kita itu inti pertama agar nafsu kita nurut syariat. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih. Tidak dianggap beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya ngikutin syariat yang aku bawa. Harus ngikut syariat. Karena itulah ada orang berbuat baik dengan nafsu, bukan dengan ilmu syariat. Ada. Ya. Tadi tuh kayak tadi nyumbang bagus, tapi untuk apa? Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau kita menolong seseorang yang berbuat maksiat seperti yang sekarang membantu orang yang korban judi online. Berarti ini dia sudah gak maksiat lagi. Dia kan korban nih. Beda kalau kita modal dia untuk judi online. Nah ini baru bantu maksiat. Kalau kita modali dia untuk judi online, tapi kalau dia sudah terpuruk karena banyak utang, karena judi online, dia nyesel sudah bertaubat, maka bantu agar membantu ya untuk melunasi utangnya dia itu, biar tidak tambah terjerat. Karena dia judi online iman lemah. Ya iman lemah. Jangan malah dilemahkan dengan tidak kita gak membantu dia. Malah akhirnya nanti lebih parah lagi, bisa mencuri, bisa ini. Gara-gara judi online tadi. Ya. Jadi arti bantu maksiat itu bantuan kita dipakai maksiat. Tapi kalau orang itu sudah selesai dari maksiatnya, maka di sini membantu dia, ya, apalagi untuk membuat dia bertobat itu bagus,
itu bagus, agar dia tidak sampai terjerumus lagi. Itu bagus. Dan bantuan itu tidak harus berupa materi. Anda memberi nasihat itu bantuan, memberi arahan, ya, menyadarkan dia itu bantuan. Sehingga dalam hal ini bantuan itu tidak harus berupa materi, tidak ya. Pertanyaan lain? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada beberapa aspek ya. Aspek di sini pertama melihat yang lebih dekat. Kalau yang lebih dekat itu lebih butuh, contoh memang untuk pembangunan bukan penghiasan. Pembangunan, contoh ini batanya nggak ada, ini kurang bata, kurang semen. Ya. Nyata termasuk tempat yang dekat kita, daerah kita. Maka di sini itu lebih baik. Sementara yang untuk Palestina masih banyak. Yang nyumbang bukan satu negara aja, berapa negara sudah masuk ke situ. Ini lebih baik. Kenapa? Dekat dengan kita. Bahkan disebutkan pembangunan kayak masjid, ya, pondok, yang itu untuk umum. Untuk perlengkapan nggak wajib. Yang wajib itu yang bangunnya itu. Bangunannya yang untuk bisa dipakai itu yang wajib. Ada kalanya ini masjidnya atau pondoknya sudah sempurna, Ustaz. Silanya itu bisa dibuat ngajar, cuman mungkin perlu untuk keseharian, ya, atau untuk bangun pagar, hal-hal yang tidak urgent. Gak urgent bikin pagar bagian ini. Nah, terus yang di Palestina ini sudah mulai menurun, yang nyumbang gak sebanyak dulu. Oh, Palestina yang dahulukan yang itu di dalam cara kita mengetahui mana yang lebih utama di situ. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapat manfaat untuk kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam keimanan, istiqamah di dalam menuntut ilmu agama, yang mana semoga kita menjadi orang-orang yang sampai meninggal tertulis sebagai penuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخنا القيام لما نهضى بالخير وفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وقر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah